Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Raihan Akbar Dirjanto dengan NIM 103. Saya Glenda Michela dengan akhiran NIM 017. Saya Muhammad Azam Al-Fahri dengan akhiran NIM 145. Saya Novianda Ayu Ramadhani dengan akhiran NIM 020. Dan saya Adam Prasetyo dengan akhiran NIM 154. Kami dari kelompok 1 mengambil perusahaan PT KAI sebagai studi kasus mengenai CSR yang dilakukan PT KAI. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan dalam video ini ya. PT Kereta Api Indonesia atau KAI merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang transportasi darat, khususnya jasa perkereta-apian. Sejak berdirinya, KAI terus berkomitmen memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Secara historis, perjalanan KAI dimulai pada masa kolonial Belanda dengan dibangunnya jalur kereta pertama di Indonesia pada 17 Juni 1864 di Semarang. Setelah kemerdekaan, perusahaan ini dinasionalisasi dan mengalami beberapa perubahan bentuk hukum hingga akhirnya resmi menjadi PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1999. Dengan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, PT KAI berkomitmen menghadirkan layanan yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan. Misi perusahaan mencakup penyediaan transportasi yang aman, efisien, serta ramah lingkungan. Untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional, dalam mewujudkannya visinya sebagai solusi ekosistem transportasi terbaik di negeri ini, KAI berpegang teguh pada nilai-nilai utama BUMN, yakni akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Oke, untuk program CSR KAI yang pertama ada pada bidang lingkungan, di mana salah satu program unggulan dari KAI adalah KAI Go Green yang dilaksanakan dengan menanam sebanyak kurang lebih 5.216 pohon di 24 titik konservasi alam yang tersebar di berbagai daerah operasional. Jadi program ini tuh nggak cuman bertujuan untuk meningkatkan tutupan hijau dan menjaga keseimbangan ekosistem, tapi juga sebagai pendukung pengelolaan air bersih serta penyediaan sarana pengelolaan sampah di sekitar wilayah stasiun dan operasional perusahaan. Yang kedua ada program KAI Pling atau peduli lingkungan. Jadi perusahaan itu turut melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana publik di 53 titik wilayah operasi. Fasilitas yang dibangun meliputi ruang terbuka hijau, taman kota, tempat pembuangan sampah, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar jalur dan di sekitar stasiun kereta api. Yang ketiga, KAI juga berkontribusi dalam transisi menuju energi bersih melalui program energi baru terbarukan PLTS. Dalam program ini, KAI itu memasang panel surya di 53 stasiunnya serta fasilitas perusahaan dengan total kapasitas mencapai 1914 kWp. Jadi implementasi tenaga surya ini berhasil menurunkan emisi karbon hingga kurang lebih 536 ton CO2 per tahunnya. Nah, program CSR bidang lingkungan PT KAI tadi berkaitan erat dengan etika bisnis karena mencerminkan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan alam. Melalui kegiatan seperti tanaman pohon, penggunaan energi terbarukan, serta gerakan kebersihan, KAI itu menunjukkan komitmen untuk menjalankan bisnis yang beretika. Tidak cuma mengejar keuntungan semata, tapi juga sembari menjalankan atau menjaga keberlanjutan lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya adalah bidang sosial kemasyarakatan. Sebagai perusahaan transportasi nasional, KAI tidak hanya berfokus pada pelayanan publik di bidang transportasi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Contohnya yang pertama ada Rail Clinic dan juga Rail Library, yaitu layanan kesehatan dan juga edukasi gratis berbasis kereta api. Program ini menjangkau lebih dari 7.076 warga di 17 lokasi, menghadirkan fasilitas kesehatan dan juga perpustakaan keliling untuk masyarakat di sekitar jalur rel kereta api. Kemudian yang kedua ada KAI Sapi atau sarana ibadah yang berfokus pada pembangunan dan juga rehabilitasi 65 rumah ibadah di berbagai wilayah operasi. Program ini mencerminkan kepedulian KAI terhadap kehidupan spiritual masyarakat tanpa membeda-bedakan agama ataupun keyakinan. Kemudian yang ketiga ada
KAI Quick Response, yaitu bentuk kepedulian sosial yang diwujudkan melalui bantuan tanggap bencana di 4 lokasi terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa KAI hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari solusi saat masyarakat menghadapi musibah. Dan yang keempat atau yang terakhir ada KAI Blink atau peduli sosial. Seperti yang sudah dijelaskan pada bidang lingkungan sebelumnya, program bantuan sosial dan penyediaan fasilitas publik di wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Sumatera Selatan yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Semua program tersebut mencerminkan penerapan etika bisnis yang baik oleh KAI. Etika bisnis tidak hanya berbicara soal kejujuran dan juga tanggung jawab dalam kegiatan operasional, tetapi juga mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu bagaimana perusahaan memberikan nilai positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Melalui kegiatan ini, KAI menunjukkan prinsip kepedulian atau care, tanggung jawab atau responsibility, dan juga keadilan atau fairness. Dengan demikian, KAI tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berupaya membangun hubungan harmonis dengan masyarakat atau menciptakan citra positif perusahaan dan juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi, melalui berbagai inisiatif sosial tersebut, KAI menunjukkan bahwa bisnis yang beretika bukan hanya tentang bagaimana perusahaan mencari laba, tetapi juga tentang bagaimana ia memberi makna dan juga manfaat bagi kehidupan banyak orang. Selanjutnya adalah CSR PT KAI di bidang pendidikan. Jadi KAI ini telah merealisasikan penyaluran dana sebesar 22,8 miliar untuk program ini pada tahun 2024. Jadi ada namanya KAI EduFriend yang memberikan beasiswa kepada 177 siswa pada tahun 2024 tanggal 17 sampai 20 September. KAI mengadakan TJSL Fest. Nah, di mana pada hari Jumat tanggal 20 September bantuan diberikan kepada SMAN 4 Surakarta dalam bentuk pojok baca dan peralatan olahraga di kegiatan KAI mengajar. Yang kedua ada KAI Komuter memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi, salah satunya pada siswi SMP Lab School Jakarta. Dan pada Senin 13 Mei, Direktur Utama KAI Komuter ini memberikan secara langsung beasiswa kepada 4 siswi SMP Lab School yang berprestasi di ajang International Science Technology and Engineering Competition tahun 2024. Nah, jadi KAI ini mewujudkan tanggung jawab moral dan sosial melalui KAI EduFriend sebesar 22,8 miliar sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan. Hal ini mencerminkan nilai moral dan kepedulian sosial sebagai prinsip utama dalam etika bisnis. Nah, KAI ini juga memberikan kesempatan yang adil bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lebih baik. Nah, fokus pada pendidikan menunjukkan pembangunan sumber daya manusia unggul dan menunjukkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Nah, prinsip yang dijalankan KAI dalam CSR ini di bidang pendidikan ada prinsip empati, tanggung jawab, pembangunan yang berkelanjutan, dan menjadikan KAI ini perusahaan yang etis. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, ini pada sektor ekonomi, di mana PT KAI ini memiliki beberapa program. Yang pertama, program yaitu program kemitraan dan bina lingkungan. PT KAI melakukan program ini di berbagai seluruh DAOP dan drive, di mana DAOP ini daerah operasi dan drive itu divisi regional. Nah, di KAI sendiri itu memberikan pinjaman modal dan pendampingan usaha kepada lebih dari 1.500 UMKM yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar jalur kereta. Yang program kedua yaitu program MIKA atau mitigasi kemandirian KAI, di mana fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil itu melalui pelatihan, inkubasi, dan digitalisasi. Nah, pada tahun 2024, lebih dari 500 pelaku UMKM itu mengikuti pelatihan branding, keuangan, dan juga sertifikasi halal. Dan program ketiga ini program MIKA Asana, sama seperti program MIKA yang sebelumnya, namun program Asana lebih fokus kepada sertifikasi halal dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI, yang dimana itu
penting bagi produk UMKM binaan. Nah, program ini tuh membantu UMKM agar bisa bersaing di pasar formal dan menjaga kejujuran bisnis mereka. Yang ketiga, yakni program Mika Global. Program ini itu menjadikan wadah KAI untuk memperkenalkan UMKM binaan ke pasar nasional dan juga internasional. Pada tahun 2024, KAI mengikutsertakan UMKM binaannya mereka dalam karya nyata, yakni pada Festival Volume 10 di Jawa Timur dan juga KAI TJSL Fest 2024. Dan yang terakhir yakni program KAI Market dan UMK Exhibition, di mana KAI itu menyediakan ruang promosi dan penjualan bagi produk UMKM di stasiun besar seperti Bandung, Gambir, Tugu, dan juga Gubeng. Nah, program ini tuh berjalan hampir sepanjang tahun 2024, diikuti lebih dari 120 pelaku UMKM lokal. Nah, dari berbagai program tersebut, dalam segi etika bisnis, KAI ini memiliki program CSR yang dimana mencerminkan praktek etika bisnis yang berkeadilan juga bertanggung jawab. Nah, melalui pemberdayaan UMKM lewat program PKBL, Mika, dan KAI Market, KAI ini menunjukkan bahwasannya keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibagikan kepada masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut seperti keadilan sosial, tanggung jawab moral, kejujuran, dan juga pemberdayaan perusahaan, pemberdayaan manusia tampak nyata dalam setiap kegiatannya. KAI membuktikan bahwa perusahaan yang beretika bukan hanya menggerakkan roda ekonomi, tapi juga menumbuhkan kemandirian, kesejahteraan, dan juga martabat masyarakat di sekitarnya. Jadi itu tadi CSR yang telah dilakukan oleh PT KAI Indonesia. Selanjutnya PT KAI Indonesia ini menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial melalui CSR-nya. Melalui program ini lebih dari 7.000 warga di berbagai daerah mendapatkan layanan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian KAI terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, KAI juga mendukung sektor ekonomi dengan membantu lebih dari 1.500 pelaku UMK, memberikan bantuan modal usaha serta pelatihan keterampilan agar mereka mampu tumbuh dan mandiri. Inisiatif ini mencerminkan semangat KAI untuk tidak hanya menjadi penyedia transportasi, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam membangun kesejahteraan serta kemandirian masyarakat Indonesia. Selanjutnya terkait prestasi yang telah dicapai oleh PT KAI Indonesia sepanjang tahun 2024. PT KAI Indonesia berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi sebagai bukti komitmennya terhadap pelayanan dan keberlanjutan. KAI dinobatkan sebagai Indonesia Best TJSL in Transportation Sector pada tahun 2024 oleh The Economics atas keberhasilannya menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berdampak nyata bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, KAI juga menerima Green Initiative Awards pada tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif hijau dan upaya perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tak hanya itu, melalui program pemberdayaan masyarakat yang konsisten, KAI juga meraih BUMN CSR Excellence in Empowerment pada tahun 2024 dari BUMN Track Award. Rangkaian capaian ini menunjukkan bahwa PT KAI tidak hanya berfokus pada layanan transportasi saja, tetapi juga berperan aktif dalam membangun bangsa melalui tanggung jawab sosial, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, dari pemaparan program CSR yang dilakukan PT KAI, bahwasannya pada tahun 2024, PT KAI itu menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dalam hal ini pula, program CSR KAI itu berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan, dan juga ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, KAI ini menjadi contoh BUMN yang menyeimbangkan antara tanggung jawab sosial dan juga keberlanjutan bisnis nasional.